Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jazirah Yahya. Saya di sini akan observasi tempat agrowisata di Kebun Mawar Situhapa. Terima kasih. Di awal pintu masuk di Kebun Mawar ini kita disambut oleh security atau keamanan yang ada di Kebun Mawar tersebut. Bisa dilihat Kebun Mawar ini mempunyai fasilitas parkir yang cukup luas. Di depan loket pembayaran, kita diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk tiket dimulai hari biasa 17.500 dan hari libur dan tanggal merah adalah 22.500. Serta Kebun Mawar ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di loket pembayaran pun kita dijajakan souvenir dan juga makanan ringan untuk cemilan kita nanti di area lokasi Kebun Mawar Situhapa. Oke, kita langsung saja masuk ke Kebun Mawar Situhapa. Kebun Mawar Situhapa merupakan salah satu agrowisata dari sekian banyaknya agrowisata maupun wisata yang ada di Kabupaten Garut. Kebun Mawar Situhapa ini terletak di Jalan Raya Kamojang, kilometer 5, Samarang, Sukakarya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang bisa diakses oleh sepeda motor maupun mobil pribadi, dan akan tetapi tidak bisa diakses oleh kendaraan besar seperti mobil tronton. Selanjutnya, Kebun Mawar ini memiliki fasilitas dimulai dari keamanan dan tempat parkir yang cukup luas. Lalu terdapat tempat penjualan souvenir serta makanan ringan. Di dalam tempat agrowisata memiliki fasilitas yang cukup banyak, dimulai dari musola, toilet, restoran, taman bermain anak-anak, tempat ngobrol, landscape dari kebun mawar tersebut, serta penginapan berupa villa yang sangat enak atau bercuaca yang dingin.
Iya Pak, nami Bapak Dindi. Dindin. Dindi. Usianya Usia 13. 30. Pendidikan terakhir Pak, Ya, SMP. SMP. Wilayahnya memang bukan agak jauh juga dari masyarakat juga, dan juga memang konsep kebun mawar ini tidak mengubah konsep yang memang ada di sini gitu. Jadi cuman alih ini aja sebetulnya, apa, fungsinya, tapi tetap juga bukan alih fungsi dari dari kebun jadi pemukiman, tapi ini mah kan dari kebun tapi di kebun juga. Cuman konsepnya yang berbeda saja. Latar belakang Pak terbentuknya ini? Setahu saya sih kalau latar belakang terbentuknya ini memang ini awalnya kan ini villa pribadi gitu kan, untuk pribadi yang memang yang punya ini kebetulan kan dari orang Jakarta juga yang punya ini gitu kan, kebetulan kesini berkunjung lihat-lihat tanah di sini, ternyata ada ada potensi gitu untuk dikembangkan. Awalnya memang membangun villa pribadi, tapi setelah itu banyak ada peluang mungkin karena memang bisa dibuka untuk pariwisata juga gitu ya, makanya dikembangkan sampai seperti saat ini gitu. Kalau setahu saya seperti itu. Untuk paket wisata seperti apa ya yang ada di sini? Kalau ini sih, kalau paket wisata kita ini wisatanya wisata alam ya, terus juga yang paling khusus ya kita itu wisata kebun mawar. Jadi ini sebagai, kalau bisa dikatakan sih yang pertama kali membuka kebun mawar gitu kan, ini di Garut memang di sini itu. Terus ya untuk wisatanya itu seperti ya di sini bisa berkunjung untuk ya bisa foto, menikmati pemandangan, terus juga dan juga kita juga dilengkapi juga dengan penginapan, resto seperti itu. Yang membedakan agrowisata ini dengan objek wisata-wisata yang lain? Yang membedakan di sini lebih konsepnya tetap natural. Kalau yang lain biasanya itu banyaknya itu kan taman yang mungkin taman halaman. Kalau di kita ini taman itu taman ya kebun gitu, tamannya luas sekali, dan dibandingkan dengan bangunannya terlihat tidak ada bangunan gitu, tapi memang luas tamannya itu seperti itu. Dari seluas ini Pak, bagaimana sistem pengelolaan kebun ini atau wisata seperti ini? Kalau sistem pengelolaan sih kalau sekarang sudah memang termanage dengan baik gitu kan. Terus juga tiap divisi juga sudah memang ada supervisornya gitu. Dan khusus di kebun, mungkin saya di kebun ini ya seperti biasa saja gitu. Untuk bagian kebun itu ada pengembangan pelebaran lokasi, terus juga perawatan dan lain sebagainya, itu seperti itu saja sebetulnya kalau untuk ini. Kalau proses sosialisasi ini Pak agar kebun mawar ini berkembang gitu seperti apa? Setahu saya sih memang ini lebih awalnya gitu, kalau awalnya tuh ke relasi mungkin keluarga gitu, terus juga ditambah juga kita juga buat di website gitu kan, seperti itu, juga Instagram ya, ada bisa di ini juga, terus juga ya di media sosial lebih ke arah situ. Selanjutnya Pak, apakah ada dukungan dari lingkungan setempat terhadap kawasan seperti ini? Kalau dukungan ya selama ini tidak ada komplain kan, berarti ya tidak, ya bagus-bagus saja gitu. Dan juga memang kalau dirasakan kalau di sekitar sini memang tadi ya, saya juga kan selaku memang asli pribumi gitu, juga merasa terbantu juga sebetulnya. Terbantu dari segi apa ya, kalau yang memang
tenaga kerja yang di sini gitu kan bisa terserap juga sebagian gitu kan, bisa terserap di sini gitu kan. Seperti itu. Jadi Pak, berarti tidak ada peran dinas pariwisata terhadap seperti ini. Dinas pariwisata tidak sih kalau untuk pengembangan sih. Cuman sekarang kan ini kita juga udah legal masuk juga pajaknya juga. Oh, udah Mungkin untuk pungutan pajak udah itulah saja sebetulnya. Untuk pembinaan dan sebagainya dari dinas pariwisata saya lihat sih nggak ada sih. Apakah terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola itu pada saat penetapan menjadi lokasi agrowisata? Tidak ada ya? Tidak ada sih sebetulnya. Kalau dari masyarakat. Kalau di masyarakat. Ya dari masyarakat tidak ada. Tidak ada penolakan. Jadi intinya Pak, si masyarakat itu mendukung terhadap Iya. pendirian dari lokasi agrowisata seperti ini. Iya. Jadi pada akhirnya kan menyerap dari si tenaga kerja dari pribumi di sini itu gitu. juga bisa. Ya. Tidak. Tapi kalau gangguan yang terasa sih bukan dari masyarakat. Iya. Ya ada. Masyarakat juga terbantu ya Pak ketika Iya. tadi kan lihat ada warung kan. Juga gitu seperti itu kan bisa ada. Kalau memang ini kan bisa ada mata pencaharian baru juga. Ketika pengunjung ini bukan hanya pengunjung lokal Garut tapi juga di luar kota, potensi-potensi yang ada di sini itu juga kan wilayah sekitar sini kan bisa juga tadi ada warung juga, terus juga kalau ada komoditi-komoditi yang memang dihasilkan dari sudah sini, contohnya seperti komoditi alpukat kan. Sementara sebelum ada ini kan hanya dijual ke pengepul kan itu kan dengan harga yang rendah gitu, tapi sekarang kan bisa langsung dijajakan karena pengunjungnya juga dari luar kota juga gitu kan, dan dari harga juga lumayan seperti itu. Pak, terima kasih Pak atas ininya. Ya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan Ya. bisa mewakili. Insyaallah Pak. Dan Tapi saya itu cuman sepengetahuan saya saja ya, karena kan posisinya saya ini bukan pengelola juga. iya. Tapi saya ini sebagai supervisor di bagian kebun, khusus bagian kebun. Nama Ibu Ibu Alit, Alit Ibu Alit. Yusuf Wana bisa berapa? Kelahiran genep 7 neng. Sabaraha? Genep 5 tilu. 4 pendidikan terakhir itu Alhamdulillah dugi ka SMA mah neng. SMA. Alhamdulillah SMA. Tapi rata-rata Garut di Ciledug, Musada dia. Musada dia. pagi mah. Ini sami Ibu Musadat. Musadad. Musadad. Ibu teh wargi dia asli. Asli tapi di bawah pasir kusuna ku Awios. tadi hanap ieu bumi rorompok mah janten jenengan kampungna Kampung Jareget. Nuhun, Kampung Jareget, Desa Parakan, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Aya dukungan Ibu di masyarakat kangge ngadirikeun kebun mawar ieu. Upami ti payun mah teu ngadangu-dangu nyuhun dukungan ti masyarakat. Upami malahan mah manggo pedagang kecil mah ngaraos teraos. Kumargi anu pedagang kecil seperti Ibu, seperti anu pedagang cilok teu tiasa lebet tah kitu. Janten tiasa di jalalan teu tiasa lebet kudu gaduh gitu. Ketika pendirian Ibu tas berdiri nyebunya ieu si kebun mawar. Apakah aya dampak teh Bu? Efekna terhadap sosial sareng budaya nu aya di ieu? Oh, dampak negatif positif. Dampak sosialna Dampak sosial budaya. Alhamdulillah janten wisata gitunya bertambah kota Garut gitu. Masyarakat di kampung dari mana juga bisa kan ya masuk jadi kan situasi macam-macam mawar kan tahu gitu jenis-jenis mawar teh. Lamun
dampak positif serta negatifnya ibu kumaha? Dampak negatif positif mah teu aya ka luar, tapi nya ka pedagang we gitu, ka pedagang kecil yang negatif mah terbiasa gitu. lebet Jadi itu di naon janten keluhan warga gitu. setempat Anu, terbiasa iya, icalan gitu. di lebat Di gitu. Lebet gitu. Kan padahal dia mah pengunjung Iya, jadi orang ya luar. orang luar Negara kan kita. pedagang mah rata-rata orang Orang, ini gitu. Pedagang mah. Terus bu, wisata iya bu ngalestarikan tempat ibarat nama ketika lokasi agrowisata ini menjaga atau melestarikan lingkungan. Jadi nya melestarikan tanaman-tanaman macam-macam bunga atau pohon-pohonan juga banyak seperti buah-buahan ditanam, jeruk atau alpukat, jambu ditanam di situ. Jadi itu rusak lingkungan aya di Samarang ieu gitu. Itu tengah rusak. Jadi inti nama bu positif, dampak positif nama bisa melestarikan, bisa mendatangkan pengunjung dari luar, dari lokalnya bu. Akan tetapi ketika masyarakat mau berjualan tidak bisa masuk, Tidak bisa masuk. dibatas gitu. Tidak dibatas, cuma boleh berdagang Tapi tapi, di di luar gitu. Jualan boleh tapi di luar. Sami di luar tadi area. bu ketika pengunjung masuk juga dilarang bawa makanan. Iya betul. Ya, Bisa bawa padahal kan ini mah kan ibaratnya kan masih kampung lah, masih belum kota-kota besar seperti Jakarta kan. Ibaratnya mah lokasinya juga kan bukan gedung-gedung. Ini kan lokasinya juga kan apa? Wisatakan pemandangan alam lah. Ibaratnya. Nyakitin penginten atau bisa. awan sekali. Kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan, Kebun Mawar Situhapa merupakan agrowisata milik pribadi yang terletak di Jalan Raya Kamojang, kilometer 5, Samarang, Sukakarya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kebun Mawar Situhapa memiliki security sebagai keamanan, lahan parkir luas, serta menyediakan protokol kesehatan berupa wastafel cuci tangan di area protokol kesehatan. Di area kebun memiliki pemandangan yang indah, musola, toilet, restoran, dan villa sebagai penginapan, serta taman bermain untuk anak-anak di area atasnya. Berdirinya kebun mawar memiliki keuntungan bagi warga setempat, dikarenakan bisa menyerap tenaga kerja lokal, dan akan tetapi para warga setempat yang berjualan mengeluhkan karena tidak bisa berjualan di dalam area kebun. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Dijaz Rafael Nur Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.